sekarang ini datang ke bioskop film satu ini untuk menonton film komedi horor. Bisa diceritain nggak pintas tentang apa namanya jalan cerita? Ya, jadi begini, film ini kita bangun memang beberapa tahun yang lalu, yang dimana film kita memang sudah kita buat semacam tujuan. Sekarang kan banyak horor ya. Nah, kita buat bagaimana ada ruang-ruang komedi yang bisa dihadirkan dan bisa ditonton oleh masyarakat. Nah, pada saat sekarang momennya pas sekali. Dan kebetulan pemain-pemain saya salah satunya yang ganteng ini. Dia lagi yang ngetop-ngetopnya juga. Stripping, ya kan. Dari konsul. Dan beliau warga negara Filipina. Iya, warga negara Filipina. Ya. Ini salah satu pemain. Impor ya, Pak? Impor ya. Impor. Iya. Ya, karena begini, kita kan tahu sendiri, kadang-kadang kita suka melihat memproyeksi nonton itu kan ada pikiran yang berat, pikiran yang bernuansa treki politik. Nah, nonton di sini kehidupan sehari-hari, kebetulan kehidupan mahasiswa yang dimana salah satunya banyak juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini berbagai juga multi etnis. Ada sini. Nah, ini partner saya. Ini pemain juga dan produser. Mahal. Namanya Kamal. Nah, gitu ya. Jadi film ini dibangun untuk memang bernuansa yang berbeda dan momennya berbeda. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan teman-teman atau penonton yang mungkin suntuk nonton lucu, ketawa, enteng pulang, ada hipnoterapi lah. Ya, insya Allah ini bisa dijadikan salah satu untuk film komedi yang punya icon. Gitu. Film idenya dari mana? Dari teman, dari sahabat, dari keluarga? Iya, cerita sendiri. Jadi ini cerita saya sendiri sebenarnya. Saya kan hobinya nyari horor kan. Nah, kebetulan saya nyari horor. Kebetulan saya mau buat film, ada film Ratu Kuntilanak. Nah, terus akhirnya saya cari nih pemain-pemain top yang artinya pemain-pemain yang punya karakter. Salah satunya beliau Konsul. Nah, Kang Wahab itu adalah yang pertama yang membangun cerita ini. Nah, beliau juga sama, orangnya lucu. Dan sini emang karakter orang lucu semuanya. Kalau kelihatan serius aslinya lucu. Oh, nggak lucu ya? Terrealisasi. Ide dari tahun yang lalu, akhirnya terrealisasi. Ini film hampir kurang lebih 4 tahun 5 tahun. Iya. Karena kan pertama COVID, 2 tahun tidak boleh adanya itu kan, nggak boleh ditonton dan sebagai produksi ya. Ya. Nah, sehingga abis itu kita kan terakhir untuk scoring, grading dan sebagainya kan harus kita perhatikan banget kan. Bagaimana film ini menjadi salah satu tontonan yang menarik gitu. Pemainnya nih, susah kan nyarinya? Pemainnya susah. Enggak susah, kita jalan-jalan. Iya. Main yuk. Iya. Yang susah nih, yang orang ganteng kan bisa lucu nih. Ternyata. Oh, sangat pokoknya bahagia karena bisa gabung dengan proyek ini. Karena aku nggak nyangka bisa main di film yang komedi gitu. Apalagi bukan specialty aku lah. Biasanya aku main sinetron, nge-host. Terus ini film layar lebar saya pertama. Dan dengan Pak Gion juga, and we trust him. Jadi kayak ini bakal seru banget. Ada cerita yang seru nggak waktu di lokasi syuting? Oh, banyak banget yang seru. Yang pertama kali kita di Tasikmalaya itu maksudnya. Kita ketemu air terjun di situ. Terus ada ibu di situ dan aku minta foto sama ibu. Katanya pertama kali ada orang yang minta foto sama saya sampai dia nangis gitu. Terus aku janji tahun baru aku akan balik untuk ngasih foto kita berdua. Terus aku balik bener-bener dari Jakarta ke Tasikmalaya. Terus pas aku kasih ke dia nangis dan dipasang di wall dia di rumah dia. Until now dia masih ingat gitu. Jadi kira-kira menurut lu tuh premis dari film ini apa? Misterinya? Premis. What's premise? Premis. Jadi film ini yang dibangun adalah bagaimana kekompakan dari mahasiswa yang berbagai daerah studi di Bandung. Nah, mungkin sebagai aktornya boleh ditanyakan langsung ke Kang Wahab. Let's go. Ada misi ke Indonesia. Ada Indonesia di film lu? Ada Boleh dijelasin? di Indonesia. Kalau bicara di Indonesia udah jelas kita di sini. Jadi semua suku ada di sini kan? Secara tidak langsung satu kita mengangkat potensi wisata budaya Jawa Barat. Di sini. Jadi film ini bukan hanya sekedar film tontonan hiburan, tapi ada education-nya. Ada pesan moral, ada pesan-pesan ini. Ya kalau nggak salah Pak. Betul. Lo penasaran seperti apa filmnya? Nonton. Ini strategi ngabuburit sinema.
Ya. Betul. Karena adanya di bulan Ramadan. Betul Apa sekali. yang dilakukan di tanggal 13? Insya Allah kita Katanya nanti ada nonton bareng atau ya yang kita ada nobar juga nonton bareng dan ada juga kita mengajak buka puasa bersama anak-anak yatim. Wow. Jadi kita mengajak bukan hanya nonton itu bagi anak yatim piatu yang nggak bisa nonton, kita ajak gratis, kita ajak buka takjil sambil kita didoakan. Semoga tontonannya banyak orang. Sukses dan terima kasih. Ya, saya beroptimis mintanya sepada langit. Urusannya sama langit sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tergantung juga pada penonton dan bisa menilai itu sendiri. Ini kan produksi kan hampir 4 tahun yang lalu kan. Ya. Untuk akhirnya di tahun 2020 kemarin ya realisasi ya. Terus rintangannya ada gak sih hambatan kayak kan COVID? Ini langsung jalan. Oh, ini tantangannya lumayan. Pertama, keadaan kondisi COVID. Kedua, kita tahu sendiri membuat film nggak semudah apa yang dibayangkan dengan kekompakan dan kesabaran para sahabat-sahabat saya. Dan ini udah kayak keluarga. Jadi kalau ada yang kekurang diisi. Yang paling penting itu. Jadi ketagihan film lagi. Kenapa? Jadi ketagihan untuk film lagi. Insya Allah. Kita tunggu saja. Amin, amin. Ya, ntar pemainnya juga orang-orang sini juga. Pesan moralnya apa sih di bawah? Apa? Pesan moralnya adalah kita tahu bahwa Indonesia negara hegemoni yang besar lalu berkumpulnya di satu tempat mewakili bangsa ya tadi. Artinya ada beberapa daerah, di film ini beberapa daerah mewakili karakter. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Batak, Sumatera Utara, ada yang dari orang Wakatobi ya. Ya. Terus ada orang dari Sunda. Itu menyatu dan meregenerasikan bahwa dirinya bahwa gue orang Indonesia gitu. Itu yang paling penting. Dan harus ingat eksplorasi bangsa ini yaitu sumber daya alamnya cukup besar. Dan di sini melihat suatu daerah potensi wisata yang harus kita bangun dan harus kita eksplorasi. Terakhir, syutingnya di mana aja dan berapa hari? Ya, syuting hampir 21 hari. Pertama, Ciamis, Tasikmalaya, sama Bandung Barat.